Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Fai Fadila dari kelas 3 TPPG dengan NIM 231144010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis desain saya terkait turap, strut, king post, dan basement. Nah, kenapa sih kita membutuhkan untuk memasang sheet file atau turap atau king post dan lain-lain. Yang pertama adalah untuk mengontrol tekanan lateral tanah. Yang kedua adalah mencegah intrusi air pada area konstruksi. Dan yang ketiga adalah menjamin keamanan infrastruktur existing agar tidak terjadi kegagalan. Nah, berikut merupakan data NSPT yang saya gunakan, di mana data NSPT yang saya gunakan adalah data NSPT yang berasal dari stasiun KCIC Karawang. Bisa kita lihat pada kedalaman 0 sampai 2 meter, konsistensi dari tanah tersebut masih berjenis very soft dengan NSPT 1. Kemudian 2 sampai 4 meter mulai masuk ke soft dengan NSPT 4. Kedalaman 4 sampai 10 meter mulai masuk medium dengan NSPT 5 sampai 12. Kemudian kedalaman 10 sampai 14 mulai masuk ke stiff dengan NSPT 6 sampai 23, dan kedalaman 14 sampai 18 mulai masuk ke medium atau hard dengan NSPT 15 sampai 30, dan pada kedalaman 18 sampai 30 meter mulai masuk ke tanah keras atau hard. Nah, kita masuk ke analisis parameter atau analisis lapisan terkait tegangan tanah yang terjadi. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini merupakan data NSPT yang saya gunakan, yang saya jelaskan sebelumnya. Step yang pertama yang kita lakukan adalah mencari penetrasi turap terlebih dahulu. Kita cari K aktif dan kapasif tanah tersebut dengan rumus berikut, di mana kita dapatkan K aktif dan kapasif tanah tersebut karena sudut gesernya bernilai 0, karena tanah tersebut berjenis lempung, maka didapatkan K aktif dan kapasif tanah tersebut sama dengan 1. Yang kedua, kita menghitung tegangan tanah. Bisa kita lihat pada diagram interaksi berikut, di mana terdapat 3 lapisan. Lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 2, maaf, dan lapisan 3, serta lapisan di bawah galian. Mana untuk galian ini sendiri dalamnya sekitar 10 meter. Dan lapisan 1 sedalam 2 meter, lapisan 2 sedalam 2 meter, dan lapisan 3 sedalam 6 meter. Di sini kita akan mencari penetrasi turap atau seberapa dalam turap tersebut ditanam. Nah, yang pertama kita cari tegangan aktif dari tanah tersebut. Bisa kita lihat PA1 atau tegangan aktif pada daerah 1 di sini kita dapatkan PA sama dengan 15,33 kN dengan momen sebesar 132,911 plus 15,33 deno kilonewton. Di sini deno merupakan panjang dari penetrasi turap tersebut. Bisa kita lihat, kita hitung semua tegangan dari P aktif 1 sampai P aktif 10 dengan P pasif. Di mana untuk akhirnya tuh bisa kita dapatkan sigma momen sama dengan 0, di mana sigma momen aktif kita dapatkan besarnya sebesar 2,36 D0 pangkat 3 ditambah 119,945 D0 kuadrat ditambah 589,66 D0 ditambah 1884,191 dengan momen sigma momen pasif sama dengan 4,5 D0 pangkat 3. Kita untuk mencari momen sama dengan 0, kita dapat jumlahkan momen aktif dan pasif, di mana jumlah dua angka tersebut harus sama dengan 0. Nah, setelah dijumlahkan, momen aktif dikurangi momen pasif, dapatkan sigma momen sama dengan min 2 D0 pangkat 3 ditambah 119,945 D0 pangkat 2 ditambah 589,66 D0 ditambah 1884,191. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita faktorkan untuk mendapatkan D0-nya. Nah, dari hasil faktor tersebut kita mendapatkan 3 D0, di mana yang kita ambil adalah yang D0 termasuk bilangan real. Di sini yang termasuk bilangan real adalah 6,71. Dari hasil tersebut kita bisa dapatkan D0 yang
minimum adalah 6,731 meter. Karena panjang penetrasi turap harus 120% minimal dari penetrasi izinnya, maka kita panjangkan sebesar 120% penetrasi tersebut menjadi 8,072 meter. Jadi, total panjang turap tersebut adalah 10 plus 8,072 meter atau 18,72 meter. Nah, dari hasil tersebut, kita bisa mendapatkan momen maksimum dari turap tersebut, di mana kita menjadikan persamaan yang tadi kita dapatkan sebagai sebuah fungsi, di mana fungsi tersebut kita turunkan, di mana turun dari fungsi tersebut kita dapatkan hasilnya negatif 7,08 x kuadrat ditambah 239,89 x ditambah 589,66. Kemudian rumus tersebut kita faktorkan untuk mendapatkan nilai x. Nah, di sini kita menggunakan rumus kuadrat atau biasa kita kenal dengan rumus ABC, di mana dari rumus ABC tersebut kita bisa dapatkan X yang termasuk bilangan real adalah 13,734. Dari hal tersebut, dari besaran tersebut, kita bisa substitusikan nilai X tersebut ke persamaan yang tadi, di mana maksimum kita substitusikan nilai X-nya, kita dapatkan momen maksimum sebesar 2.531,611. Lalu, setelah kita mendapatkan momen maksimum, kita tentukan kita akan menggunakan jenis seat pile dari mana dan speknya apa. Di sini kita gunakan seat pile berjenis W600 dengan kelas B dengan momen permanennya sebesar 45,19 ton meter. Ini merupakan katalog seat pile yang berasal dari Wika Precast. Nah, kemudian kita cek kapasitas si momen maksimum tersebut dengan momen permanen dari si seat pile itu, apakah momen maksimum itu lebih besar atau lebih kecil dari momen kapasitas turap. Nah, setelah kita hitung, momen maksimum ternyata lebih besar dari momen kapasitas turap. Otomatis kita harus memperkuat si tanah tersebut menggunakan strut dan king post. Kita masuk ke analisis kekuatan strut dan king post, di mana untuk perhitungannya terlampir. Nah, kita dapatkan, kita cek dulu apa tanah tersebut termasuk jenis mana dengan persamaan gamma dikali H per C. Nah, dari hitungan tersebut kita dapatkan tanah tersebut termasuk ke tanah soft to medium clay dengan rumus mencari PA sama dengan 0,4 dikali gamma dikali H, di mana kita dapatkan PA sama dengan 36 kN. Nah, lalu kapasitas strutnya kita kalikan dengan panjang strut, di mana kita panjang asumsikan si panjang tersebut sama dengan 120 meter dengan hasil sama dengan 180 kN. Lalu kita tentukan si strut tersebut akan menggunakan apa atau akan menggunakan spesifikasi seperti apa. Di sini saya menggunakan baja berjenis IWF 250 kali 125 dengan mutu ASTM A57250 dengan FI 250 megapascal. Nah, di sini hitungannya terlampir. Ini terkait untuk king post juga terlampir. Setelah kita hitung nilai strut dan king post, lalu kita hitung desain dinding basement. Nah, dari kesimpulan yang tadi saya jelaskan, penetrasi kedalaman turap tadi sebesar 6,731 meter dengan total panjang turap yang kita gunakan adalah 18,077 meter. Nah, momen maksimum yang kita dapatkan ada 2.531,61 kN. Lalu dengan kita menggunakan sistem pengaku dari strut dan king post menggunakan IWF 250 kali 125 dan H-beam dari 300 kali 300, setelah kita hitung analisisnya ternyata kapasitasnya melebihi kapasitas izin sehingga aman. Nah, ini untuk dinding basement. Setelah kita hitung, didapatkan tulangan vertikal yang kita gunakan ada diameter 22 dengan jarak 100, kemudian dan tulangan horizontal diameter 19 dengan jarak 150 dengan tebal dinding 500 mm. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.